Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dan saya akan membacakan tugas kelompok 2 ekonomi makro, faktor penentuan pendapatan nasional. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Zaki Mar'i, Sintamis Vina Lumintang, Agus Mursyid, Maria Yunita Lelu, Sori Pada Marto Lubis, Eman Setia Harafa, dan Gilang Rifki Pradana. Baik, materi yang akan saya bacakan adalah model perekonomian dua sektor, kurva dan konsumsi tabungan, marginal propensity to consume atau MPS, model perekonomian tiga sektor, dan contoh-contoh soalnya. Perekonomian dua sektor. Pengertian perekonomian sederhana atau ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga atau household dan perusahaan bisnis. Perekonomian ini disebut juga perekonomian tertutup karena hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan dan tidak melibatkan sektor pemerintah dan ekonomi internasional. Hanya ada dua komponen permintaan konsumsi dan investasi, yaitu Y, pendapatan sama dengan konsumsi plus investasi. Kedua, persamaan ini dapat dikombinasikan menjadi konsumsi plus investasi sama dengan konsumsi plus saving atau tabungan. Bagaimana pendapatan dialokasikan? Sebagian dibelanjakan untuk konsumsi dan sebagian lagi ditabung. Atau dengan rumus Y, pendapatan sama dengan konsumsi plus saving. Fungsi konsumsi. Pengeluaran konsumsi dalam perekonomian dua sektor adalah pengeluaran konsumsi agregat, yaitu pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga atau masyarakat yang terdapat di dalam suatu perekonomian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik perorangan maupun secara keseluruhan, dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pendapatan, ekspektasi keadaan yang akan datang, suku bunga, dan lain-lain. Dari beberapa faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan disposable adalah pendapatan yang secara aktual tersedia bagi rumah tangga untuk dibelanjakan. Fungsi konsumsi merupakan kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara sifat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian nasionalnya atau YD dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Konsumsi sama dengan A plus BY. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dan pendapatan. Tabungan dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis, digunakan untuk konsumsi. Tabungan dalam lingkup luas merupakan bagian dari pada pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Fungsi tabungan merupakan kurva yang menggambarkan sifat antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Untuk persamaan fungsi tabungan adalah sebagai berikut. S, saving, sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung YD. Kurva konsumsi dan tabungan. Ada dua macam kecondongan, yaitu 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. 2. Kecondongan menabung marginal dan menabung rata-rata. Ya, seperti yang kita lihat dalam grafik di sini, konsumsi yang diinginkan ya dan pendapatan disposable. Di sini ada konsumsi dan ada pendapatan. Di mana saat pendapatan naik, maka konsumsi atau MPC itu akan ikut naik. Ya. Begitu pula dengan saving yang diinginkan. Ketika pendapatan naik, saving yang diinginkan pun akan naik. Marginal propensity to consume atau MPS. Berdasarkan kurva di atas, maka kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh.
Kecondongan mengkonsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai APC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecondongan menabung marginal atau MPS, perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Sementara rata-rata keinginan menabung atau APS merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dan tingkat pendapatan masyarakat. Kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan, atau dengan rumus MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diinginkan, atau APC sama dengan konsumsi dibagi pendapatan, atau C dibagi Y. Flow diagram kegiatan ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor yang ditunjukkan flow diagram di bawah mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi dari sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan, maka sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan atau income payment yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan laba. Sebagian besar pendapatan atau income payment yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi atau consumption expenditure, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga akan ditabung dalam badan lembaga keuangan. Sektor perusahaan atau bisnis sektor yang memerlukan modal untuk kegiatan investasi meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan dari sektor rumah tangga atau household. Kurang lebih jalurnya seperti ini. Dari rumah tangga, arus sumber daya diberikan ke perusahaan, perusahaan memberikan arus balas jasa atau sumber dayanya, dan arus uang dari rumah tangga ke perusahaan dibalas lagi dengan perusahaan menjadi arus barang dan jasa. Oke, selanjutnya model perekonomian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan dua aliran pembayaran, yaitu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan, rumah tangga kepada pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Model perekonomian yang memasukkan sektor pemerintah melalui pengeluaran pemerintah, atau G, adanya campur tangan pemerintah menyebabkan dua perubahan penting. Pungutan pajak dilakukan pemerintah, atau T, mengurangi pengeluaran agregat, AE. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan akan menaikkan pembelanjaan agregat. Peranan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor: membuat peraturan untuk mempertinggi elastisitas kegiatan ekonomi, menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang mendorong ke arah terciptanya kegiatan ekonomi yang efisien, menciptakan persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli. 4. Menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi. 5. Menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Syarat-syarat keseimbangan. Keseimbangan perekonomian tiga sektor: penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE, atau G sama dengan C plus I plus G. 2. Pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, sehingga berlaku kesamaan berikut: Y sama dengan C plus S dan plus T. 3. Maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional sebagai berikut: C plus I plus G sama dengan C plus S plus T dibagi I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi dan S dan T merupakan bocoran, sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Multiplier effect.
Angka pengganda atau multiplier adalah suatu bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Adanya perubahan pada pengeluaran otonom, yaitu pada investasi otonom atau autonomous investment, akan membuat keseimbangan pendapatan nasional juga akan berubah. Besarnya perubahan keseimbangan pendapatan nasional yang baru tidak sama dengan perubahan investasi. Dalam model perekonomian yang paling sederhana, angka pengganda dirumuskan sebagai K multiplier efek sama dengan 1 dibagi 1 min MPC atau 1 dibagi MPS. Dapat terjadinya karena adanya perubahan investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, dan adanya transfer kepada masyarakat atau subsidi. Pada fungsi pajak lump sum, bisa kita lihat TX sama dengan T0 atau dengan rumus yang bisa kita lihat dalam pemaparan ini, ya. Lalu pada fungsi pajak proporsional, TX sama dengan T0 ditambah TY. Ya, kita juga bisa lihat dalam pemaparannya rumus-rumusnya yang ada di dalamnya ini apa saja ini. Oke, lanjut. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pendapatan pemerintah. Notasi pengeluaran pemerintah G, notasi untuk penerimaan pemerintah T. Tujuan kebijaksanaan fiskal: mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan terwujudnya kejadian sosial bagi masyarakat, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal otomatis meliputi perubahan otomatis dalam penerimaan pajak dan asuransi pengangguran, kesejahteraan, dan transfer payment lainnya. Kebijakan fiskal diekskloiner meliputi perubahan pajak dan pengeluaran pemerintah secara eksplisit yang dapat mempengaruhi perekonomian. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal-soalnya, ya. 1. Suatu perekonomian memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 plus 0,75Y yang memiliki investasi I sama dengan 100. Tentukan fungsi tabungan, pendapatan nasional (BIP) dan besar konsumsi ketika pendapatan nasional keseimbangan. Suatu uang dalam triliun rupiah. Jawab. Fungsi tabungan perekonomian Y sama dengan konsumsi plus saving. Konsumsi sama dengan 200 plus 0,7Y. Selanjutnya disubstitusikan ke rumus tabungan berikut. Saving sama dengan pendapatan min konsumsi. S sama dengan Y min dalam kurung 200 plus 0,75Y tutup kurung. Jadi tabungan sama dengan 0,25Y min 200. Pendapatan nasional perekonomian dua sektor ditentukan dengan syarat Y sama dengan C. Maka Y sama dengan 200 plus 0,75Y kita pindahkan jadi Y min 0,75Y sama dengan 200. 0,25Y sama dengan 200. Y sama dengan 200 dibagi 0,25 sama dengan 800 triliun rupiah. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 800 triliun rupiah. Oke, contoh soal berikutnya. Keseimbangan pendapatan nasional dua sektor tercapai ketika besar pendapatan nasional Y sama dengan besar konsumsi C ditambah investasi atau besar tabungan sama dengan besar investasi yang dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I atau S sama dengan I, di mana pada contoh soal di atas diketahui bahwa I sama dengan 100. Substitusikan fungsi konsumsi C dan I ke rumus berikut, ya. Y sama dengan C plus I. Y sama dengan 200 plus 0,75Y plus 100. Y sama dengan 300
plus 0,75Y. Kita pindahkan 0,75Y-nya. Jadi Y min 0,75Y sama dengan 300. 0,25Y sama dengan 300. Y sama dengan 300 dibagi 0,25 sama dengan 1.200 triliun rupiah. Jadi, besarnya pendapatan nasional keseimbangan adalah 1.200 triliun rupiah. Konsumsi saat keseimbangan dua sektor mensubstitusikan Y sama dengan 1.200 ke dalam rumus fungsi konsumsi. C sama dengan 200 plus 0,75Y sama dengan C 200 plus 0,75 dalam kurung 1.200 triliun rupiah yang tadi. C sama dengan 200 plus 900. C sama dengan 1.100 triliun rupiah. Jadi, konsumsi masyarakat saat pendapatan nasional keseimbangan adalah 1.100 triliun rupiah. Diketahui, data perekonomian tiga sektor suatu negara adalah konsumsi memenuhi fungsi konsumsi. C sama dengan 40 ditambah 0,75. Sedangkan besarnya pengeluaran perusahaan swasta dalam bentuk investasi adalah sebesar 60. Pemerintah melakukan pengeluaran sebesar 100. Hitung pengaruh pengeluaran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor tersebut. Satuan nilai uang dalam triliun rupiah. A. Perhitungan keseimbangan pendapatan nasional sebelum ada pemerintah. Pendapatan nasional keseimbangan dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. Y sama dengan C plus I, di mana nilai C adalah 40 plus 0,75Y, I sama dengan 60, dan G sama dengan 0. Substitusikan C dan I, sehingga nilai Y adalah Y sama dengan 40 ditambah 0,75Y ditambah 60. Y sama dengan 100 plus 0,75Y. Y min 0,75Y sama dengan 100. Sama dengan 100 dibagi 0,25. Y sama dengan 400. Jadi, besar pendapatan nasional keseimbangan sebelum ada campur tangan pemerintah adalah Y sama dengan 400 triliun rupiah. B. Perhitungan keseimbangan pendapatan nasional setelah ada pemerintah. Keseimbangan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Diketahui, C sama dengan 40 ditambah 0,75Y. I sama dengan 60 dan G sama dengan 100. Substitusikan C, I, dan G sehingga nilai pendapatan nasional keseimbangannya adalah Y sama dengan 40 ditambah 0,75Y ditambah 60 ditambah 100. Y sama dengan 200 plus 0,75Y. Y min 0,75Y sama dengan 200. Y sama dengan 200 dibagi 0,25. Y sama dengan 800. Jadi, besar pendapatan nasional setelah ada keterlibatan pemerintah adalah YG sama dengan 800 triliun rupiah. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Cukup sekian, terima kasih pemaparan dari kelompok 2 kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.